Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Budian dan teman-teman semua. Saya Zaida Findiadisha dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang code breaking and cryptography. Nah, yang pertama-tama perlu diketahui dulu apa sih kriptografi itu. Jadi kriptografi ini berasal dari bahasa Yunani. Dari kata kriptos yang artinya rahasia dan grafia yang artinya tulisan. Jadi dapat disimpulkan kriptografi itu tulisan rahasia. Nah, pengertian menurut buku Applied Cryptography ini karya Bruce Snyder. Jadi kriptografi ini merupakan suatu seni atau ilmu untuk menjaga kerahasiaan sebuah tulisan agar tetap aman dari pihak yang tidak berkepentingan. Nah, untuk pakar dari ilmu kriptografi atau orang yang membuat suatu informasi ke dalam bentuk kode, ini dapat disebut sebagai cryptographer. Oke, selanjutnya ada cryptosystem. Cryptosystem ini merupakan komponen-komponen yang ada dalam kriptografi. Nah, yang pertamanya ada plain text. Plain text itu pesan atau informasi asli yang masih dapat terbaca atau belum diubah menjadi ciphertext. Nah, sementara ciphertext ini merupakan pesan atau informasi yang tidak dapat dibaca secara kasat mata, jadi udah bersifat rahasia atau berbentuk kode tertentu. Nah, kemudian ada key atau kunci. Jadi, kunci ini adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengubah plain text menjadi ciphertext atau kunci dalam melakukan kriptografi. Jadi, kuncinya itu untuk enkripsi dan juga dekripsi. Nah, kemudian ada algoritma. Setelah kunci itu ada algoritmanya, yaitu metode dalam melakukan enkripsi dan juga dekripsi. Jadi, algoritma ini kumpulan instruksi, fungsi matematis, atau logika yang disusun sedemikian rupa sehingga memiliki kekuatan kriptografis. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses kriptografi. Jadi, proses kriptografi ini menggunakan enkripsi, jadi proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. Nah, ini ada bagan sederhananya aja. Plain text dienkripsi menjadi ciphertext. Nah, selanjutnya ada proses cryptanalysis. Jadi sederhananya cryptanalysis ini kebalikan dari kriptografi. Jadi menggunakannya dekripsi, yang dimana itu mengubah ciphertext menjadi plain text. Ini ada bagan sederhananya juga dari ciphertext didekripsi menjadi plain text. Kita masuk ke jenis-jenis kriptografi. Jadi kriptografi ini terbagi menjadi dua pada dasarnya. Yang pertama adalah kriptografi klasik, yang kedua adalah kriptografi modern. Untuk kriptografi klasik ini menggunakan teknik kunci simetris. Jadi kunci simetris ini kuncinya dipakai untuk enkripsi dan juga dekripsi. Itu kuncinya sama. Nah, untuk kriptografi klasik ini algoritma yang dipakai juga udah ada di era sebelum digitalisasi. Jadi yang dipakai itu biasanya kertas dan juga pulpen. Sementara kriptografi modern ini menggunakan teknik kunci simetris, asimetris, atau hibrida. Nah, untuk penjelasannya akan ada di slide berikutnya, tapi untuk modern ini udah lebih ke arah digitalisasi dan ada di masa sekarang. Untuk kriptografi klasik ini ada algoritmanya. Yang pertama ada Caesar cipher. Nah, Caesar cipher ini teknik yang paling banyak digunakan karena sederhana, sifatnya sederhana. Dan ini jadi setiap huruf plain text itu diubah menjadi huruf lain, namun masih dalam posisi alfabet yang sama tapi ada pergeserannya. Seperti contohnya di sini ada plain text-nya matematika, kemudian kunci pergeserannya 3, kemudian ciphertext-nya adalah ini. Nah, jadi maksudnya adalah pergeseran itu kalau misalkan 3 pergeseran, artinya huruf A diubah menjadi huruf D, huruf B menjadi huruf E, dan huruf C menjadi huruf F. Dan begitu pun selanjutnya. Nah, yang kedua ada Wegener cipher. Wegener cipher ini teknik mengenkripsi menggunakan serangkaian Caesar cipher. Jadi, Caesar cipher yang lebih berlayer, berlapis-lapis. Nah,
Bedanya adalah di kuncinya. Kuncinya Caesar cipher itu menggunakan angka, nilai, sedangkan beginner cipher ini menggunakan huruf. Jadi tabelnya adalah sebagai berikut. Yang bagian kiri ini adalah huruf untuk kuncinya. Nah, sementara yang paling atas ini adalah huruf untuk plain text-nya. Dan untuk ciphertext-nya itu ada di tengah-tengah sini semua. Jadi plain text-nya disesuaikan dengan kunci dan ditemukan huruf tengahnya gitu. Nah, selanjutnya ada Hill cipher. Jadi Hill cipher ini teknik mengenkripsi plain text itu dengan memanipulasi matriks. Jadi dasarnya adalah menggunakan aritmatika modulo. Kemudian matriks yang digunakan itu matriks invertible dengan cara perkalian matriks dan juga inverse terhadap matriks. Nah, jadi tekniknya adalah yang pertama nih ada tabel konversi huruf menjadi angka. Ada sampai 25 dari 0, tapi jumlahnya kan ada 26 nih. Nah, plain text-nya misal matematika, kemudian key-nya adalah sebagai berikut, ada 3, 2, 4, 1. Nah, jadi awalnya adalah hurufnya itu dijadikan matriks, diubah menjadi angka, kemudian angka-angkanya dikali dengan kunci. Nah, hasil perkalian angka konversi huruf dengan kunci itu nanti dikalikan lagi dengan modulo 26. Jadi ini sistemnya seperti determinan untuk kayak mengecilkan gitu. Ini kan angkanya besar nih, 36 dan 48, dan di sini paling besar adalah 25. Untuk mengecilkan supaya menjadi di bawah itu, maka jadilah angkanya sebagai berikut. Nah, baru angkanya bisa dikonversi lagi menjadi huruf dan ditemukan ciphertext-nya sebagai berikut. Nah, kita masuk ke algoritma kriptografi modern. Seperti yang udah dijelasin tadi di awal ya, jadi kriptografi modern ini merupakan perbaikan dan juga pengembangan dari kriptografi klasik, dan kunci yang dipakai itu ada 3. Nah, untuk algoritmanya sendiri, namanya itu sesuai dengan nama kuncinya yang dipakai. Dan juga untuk kriptografi modern ini, dia lebih sulit dipecahkan karena dia sudah bukan lagi dengan huruf dan juga angka yang seperti kriptografi klasik, melainkan dengan mode bit, atau mungkin banyak didengar sekarang ada yang byte atau bit yang biasanya ada di barang-barang digital. Nah, jadi yang pertama ini ada algoritma simetris. Algoritma simetris sesuai dengan namanya, itu menggunakan kunci simetris yang artinya kuncinya sama untuk enkripsi dan juga dekripsi. Nah, untuk algoritma ini prosesnya relatif cepat dan kemudian biasanya itu dipakai untuk GSM. Itu ada di sistem komunikasi digital. Nah, untuk yang kedua ini ada algoritma asimetris. Asimetris ini kebalikan dari simetris. Jadi kuncinya itu berpasangan. Untuk enkripsi dan juga dekripsi itu kuncinya berbeda. Nah, enkripsi itu biasa disebut public key, dan untuk dekripsi disebut private key. Nah, untuk contohnya ini ada RSA, dipakai untuk RSA. Nah, untuk yang ketiga itu ada algoritma hibrida. Nah, algoritma ini menggunakan kunci gabungan. Jadi kunci simetris dan asimetris itu dua-duanya dipakai, sehingga sifatnya berlayer, dan kunci asimetrisnya ini biasanya ada pemberian tanda tangan digital, itu juga gunanya untuk melindungi kunci simetris, itu makanya berlayer. Nah, untuk algoritma ini ada 2 kategori. Kategori yang pertama ini ada cipher aliran, dan juga yang kedua ada cipher block. Nah, untuk cipher aliran ini teknik enkripsinya menggunakan sama transformasi bit, tapi ini adalah bit tunggal. Nah, digunakan dengan operasi XOR. Nah, operasi ini kan sulit dipecahkan. Tapi bedanya dengan cipher block adalah untuk cipher block ini menggunakan bit gabungan. Jadi bitnya itu per blok, sehingga berbeda dengan aliran yang makanya bit tunggal. Tapi sama-sama menggunakan operasi XOR. Kemudian kita masuk ke sejarah kriptografi. Jadi ada beberapa masa untuk kriptografi ini. Yang pertama ada masa Mesir kuno. Jadi 3000 tahun sebelum Masehi, bangsa Mesir itu menggunakan hieroglif untuk menyembunyikan pesan. Nah, hieroglif ini
merupakan ukiran rahasia yang ada pada masa Mesir kuno ini bersifat simbol-simbol bermakna. Jadi bisa dilihat ya di kanan atas, itu merupakan contoh simbol-simbol yang dipakai pada masa itu, dan biasanya ada di monumen-monumen Mesir kuno. Nah, untuk bukti dari penggunaan kriptografi ditemukan dalam sebuah prasasti. Jadi ada di ruang utama makam bangsawan, yaitu Numhotep II di Mesir. Nah, ini fotonya ada di kanan bawah, itu ada hieroglif di suatu monumen di tembok gitu. Nah, selanjutnya ada masa Yunani kuno. Nah, masa Yunani kuno ini terbagi menjadi dua. Ini yang ada di awal tahun 400 sebelum Masehi. Jadi bangsa Spartan Yunani ini menemukan alat untuk mengenkripsi dan juga dekripsi pesan bernama Skytale. Skytale ini merupakan stick. Jadi sticknya itu dimiliki oleh dua orang, maksudnya adalah dua. Jadi yang mengenkripsi dan mendekripsi itu punya stick berukuran sama. Nah, caranya itu ya dililit kertas, kemudian ditulis tulisan pesannya, kemudian lilitan kertasnya dilepas, dan baru bisa dikirim. Nah, untuk membacanya juga yang mendekripsi harus punya stick yang sama, sehingga stick yang ukurannya sama, sehingga kertasnya bisa dililit dan pesannya sampai dengan tepat. Nah, untuk yang kedua ini ada Yunani kuno di 440 tahun sebelum Masehi. Jadi bangsa Yunani ini memakai steganografi untuk mengirim pesan rahasia. Nah, steganografi ini sebetulnya sama saja dengan kriptografi, yaitu menyembunyikan pesan. Hanya steganografi ini wujudnya agak berbeda dengan kriptografi, tapi masih sama-sama menyembunyikan gitu ya. Jadi kalau steganografi ini pesannya masih jelas, tidak dalam berbentuk kode, tapi tidak terlihat, seakan-akan tidak terlihat. Nah, kalau misalkan kriptografi, itu pesannya terlihat jelas. Jadi anggapannya kita memegang kertas, kita bisa membaca kalau di situ melihat di situ ada tulisan, tapi kita nggak bisa baca. Sementara kalau steganografi tidak begitu terlihat gitu kalau di situ ada pesan. Tapi sebenarnya tulisannya tidak dalam bentuk kode. Nah, untuk contohnya, steganografi Yunani itu ada yang pertama tulisan di atas kayu. Jadi tulisan ini tuh tulisan pesan biasa ya, pesan rahasia. Kemudian ditutup dengan lilin. Nah, lilinnya ini menutup tapi tidak terlalu ngeblok. Jadi masih ada transparansinya dikit. Kemudian setelah ditutup dengan lilin, itu ditulis lagi pesannya yang tidak bersifat rahasia. Nah, kemudian ada juga pesan di tubuh, jadi ini seperti tato gitu, dan ada orang-orang khususnya sebagai messenger-nya gitu. Jadi mereka dituliskan, biasanya tuh banyak dipakainya di kepala, karena di kepala itu nanti ditunggu sampai rambutnya tumbuh, dan baru dikirim. Nah, itu kekurangannya adalah menggunakan waktu yang sangat lama ya, karena kan pesannya ditulis, menunggu dulu sampai rambutnya tumbuh, baru bisa dikirim. Kemudian, pada masa Perang Dunia II. Jadi, pada masa Perang Dunia II ini, ada pemerintah Nazi Jerman yang menemukan mesin Enigma yang digunakan untuk mengenkripsi dan dekripsi pesan militer. Jadi caranya itu dengan mengetikkan huruf pesan asli. Jadi kayak ada gambar di kanan nih, ya itu kan ada tombol-tombol tuh sebenarnya. Nah, kemudian di bagian yang sini itu ada huruf yang bisa menyala. Jadi ketika huruf plain text-nya diketik, dipencet, akan nyala huruf lain. Nah, sayangnya struktur rinci Enigma ini berhasil dipecahkan oleh matematikawan asal Polandia, yaitu Marian Rejewski. Nah, selanjutnya dalam peradaban Islam, kriptografi ini
penguasaannya kan terhadap matematika, statistik, dan juga linguistik. Maka peradaban Islam juga berhasil menemukan kriptografi yang kemudian menjadi dasar ilmu kriptografi di masa modern. Nah, hal ini diungkapkan oleh David Kahn dalam bukunya yaitu The Code Breakers. Nah, ini ada seorang ilmuwan yang terkenal dalam bidang filosofi, matematika, dan berbagai ilmu sains lainnya itu adalah Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq As-Sabah Al-Kindi, atau biasa lebih singkatnya dipanggilnya Al-Kindi. Jadi beliau ini pada abad 9 Masehi menemukan dan kemudian memaparkan teknik kriptanalisis. Nah, kemudian teknik tersebut beliau tulis di kitabnya atau bukunya yang berjudul A Manuscript on Deciphering Cryptography Messages. Nah, kemudian dari mana sih Al-Kindi ini menemukan inspirasi terhadap yang namanya kriptografi? Jadi beliau ini berhasil menemukan tekniknya karena terinspirasi dari perulangan huruf dalam Al-Quran. Jadi dengan mempelajari Al-Quran, beliau ini memperhatikan jumlah huruf Al-Quran yang khas, kemudian menerapkan dasar-dasar kriptografi, hingga akhirnya menemukan tekniknya dalam kriptanalisis. Nah, berikut ini sumber-sumber yang saya pakai untuk PowerPoint untuk penjelasan pada kesempatan kali ini ada dari buku 1001 Inventions Muslim Heritage in Our World, kemudian dari jurnal-jurnal, dan juga ada dari blog. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.